Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pendidikan anti korupsi. Diampu oleh Bapak Febri Fajar Nugraha, M.Pd. Hai corruptio corruptus korupsi. Korupsi memiliki pengertian secara harfiah sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap tidak bermoral, dan penyimpangan kesucian. Bangga, apa iya kita benar-benar jauh dari sifat koruptif? Jangan-jangan masih ada bibit korupsi pada diri kita. Mari kita tinjau secara jujur dan objektif. Misalnya plagiat. Kenapa sih kita melakukan plagiat? Karena tidak siap, tidak mampu, tetapi tetap ingin menuai hasil maksimal, dan akhirnya memilih jalan pintas. Mengakui hasil karya orang lain yang bukan menjadi hak kita itu korupsi bukan ya? Dan faktanya, hal ini berlangsung terus-menerus sepanjang proses pendidikan. Sampai akhirnya terjadi kebiasaan yang mendarah daging dan terbawa sampai ke dunia kerja. Bayangkan, seorang dapat meraih karirnya dengan mental koruptif. Setiap kebijakan, keputusan, dan anggaran akan dikelola untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Dengan mengorbankan kepentingan publik, praktik tender tidak fair, peradilan yang bersebelah, jalan rusak, banjir, macet, sekolah mahal, kesehatan mahal, dan masih banyak lagi dampak buruknya. Pikirkan setiap tindakan yang akan kita ambil. Jangan-jangan selama ini kita berkontribusi terhadap korupsi. Sejarah membuktikan eksistensi korupsi telah bergerak lintas zaman, dari zaman manusia masih berkuda sampai dengan manusia sudah bisa mendarat di bulan. Korupsi masih terus merajalela, masih terus mau korupsi, rela Indonesia terjajah. Kalian perhatikan tidak, pemberantasan korupsi di Indonesia masih sangat mengkhawatirkan. Hasil jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan 9 dari 10 responden mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sangat parah. Jika hal ini terus terjadi, lama-kelamaan korupsi menjadi kelaziman yang zolim. Korupsi tidak hanya merusak sendi-sendi perekonomian suatu negara saja, tetapi juga dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi juga berbahaya bagi kehidupan manusia, baik dalam aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, birokrasi, dan individu itu sendiri. Bahaya korupsi yang pertama yaitu terhadap masyarakat dan individu. Fakta empiris dari hasil penelitian di berbagai negara menunjukkan bahwa korupsi berdampak negatif terhadap kepedulian sosial dan kesetaraan sosial. Korupsi menyebabkan perbedaan yang tajam antara kelompok sosial dan individu, baik dalam pendapatan, prestis, kekuasaan, dan lain-lain. Korupsi juga membahayakan standar moral dan intelektual. Jika korupsi telah merajalela dalam suatu masyarakat, maka tidak ada yang namanya nilai utama atau kemuliaan. Nah, bahaya korupsi yang kedua yaitu bagi generasi muda. Salah satu dampak negatif korupsi dalam jangka panjang yaitu rusaknya generasi muda. Jika masyarakat terbiasa dengan korupsi dalam kehidupan sehari-hari, mengakibatkan generasi muda atau anak-anak menganggap bahwa korupsi itu suatu hal yang biasa dan menganggap bahwa hal itu tuh makan sebuah budaya. Selain itu, generasi muda juga dalam tumbuh kembangnya terbiasa untuk berbuat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Bahaya korupsi yang ketiga yaitu terhadap politik. Jika suatu pemerintahan terindikasi melakukan korupsi, menyebabkan masyarakat tidak percaya terhadap pemerintah dan tidak patuh pada aturan pemerintah. Bahaya korupsi dalam politik juga bisa dilihat dari kecurangan-kecurangan dalam pemilu dan juga money politik dan lain-lain. Bahaya korupsi yang keempat yaitu dalam pembangunan ekonomi. Jika suatu pembangunan ekonomi di suatu negara dibumbui dengan korupsi seperti penyuapan, nepotisme, penunjukan proyek, dan lain-lain, maka jangan harap bahwa pembangunan ekonomi itu dapat berjalan lancar. Yang kelima yaitu bahaya korupsi terhadap birokrasi. Jika suatu birokrasi telah dikungkung oleh korupsi, maka standar dasar efisiensi, berkualitas, dan rasional itu tidak dapat berjalan. Birokrasi hanya bisa dinikmati oleh kaum menengah ke atas karena mereka dapat menyuap dan lain sebagainya. Hal ini menimbulkan adanya kecemburuan sosial dan kesenjangan sosial dalam masyarakat.
Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang pertama ada upaya preventif. Dalam upaya pemberantasan korupsi secara preventif dapat dilakukan melalui yang pertama, pendidikan moral agama yang harus ditanamkan sejak dini pada setiap orang. Biasanya bisa berupa kesadaran akan bahaya korupsi. Yang kedua, meningkatkan kesadaran moral masyarakat untuk selalu menjaga perbuatannya, sehingga tidak terperosok pada perbuatan kejahatan yang merugikan. Lalu yang ketiga, meningkatkan kesadaran moral pada pejabat, aparatur negara, dan penegak hukum, agar kekuasaannya dijalankan sebagaimana seharusnya, dan tidak sewenang-wenang. Lalu yang kedua ada upaya represif. Nah, upaya represif yaitu upaya yang dibentuk dengan upaya hukum bagi para pelaku korupsi. Nah, pelaku korupsi ini jika ia terbukti bersalah, maka ia tidak bisa lepas dari jajaran hukum. Upaya hukum dalam pemberantasan korupsi memerlukan aturan hukum tentang korupsi secara tegas. Aturan-aturan tersebut meliputi yang pertama, menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan tentang korupsi. Lalu yang kedua, dibentuknya berbagai badan hukum yang khusus mempunyai kewenangan bebas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun, sehingga dengan tegas dan leluasa bisa memberantas tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Mari kita sama-sama kenali, pahami, dan lawan korupsi. Korupsi bukan budaya, jadi tidak seharusnya dilestarikan atau dipelihara. Wahai generasi muda penerus bangsa, jangan biarkan dirimu menjadi bagian dari tradisi jahat tak bermoral, yaitu korupsi. Mari kita sama-sama berantas korupsi dimulai dari dalam diri kita sendiri, yaitu dengan cara tidak melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Dengan berani melakukan perubahan dan melawan korupsi adalah sesuatu yang membuat kita lebih dihargai. Maka dari itu, mari kita sama-sama melawan korupsi dengan cara tidak melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Dan mari kita berantas korupsi secara bersama-sama. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Ingat, mari sama-sama kita berantas korupsi.